Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,18% ke angka 6.857. Selain video ini kami juga upload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang laba bersihnya masih naik 100% lebih, tapi hari ini masih bergerak turun dan secara tren masih bergerak downtrend. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang hari ini naik lumayan tinggi setelah laporan keuangan keluar dan naik 200% lebih laba bersihnya. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Elsa. Elsa hari ini naik tinggi 7% lebih ke harga 332. Bisa kita lihat di grafik. Kenaikan tinggi hari ini membuat Elsa sebelumnya setiap kali mencoba break garis EMA 50 150 selalu gagal break, hari ini langsung naik di atas garis EMA 50 150. Dan bisa kita lihat setelah berhasil naik di atas garis EMA 50 150, saat ini Elsa telah mencapai harga 330 yang merupakan resisten berikutnya. Jadi secara tren memang Elsa saat ini sudah mulai reverse trend dari downtrend menuju uptrend. Tapi tetap saja, apabila teman-teman hari ini belum sempat entry membeli saham Elsa, saya tidak menyarankan untuk mengejar saham Elsa di harga sekarang. Ya, walaupun memang masih ada potensi untuk naik, tapi tetap saya paling aman menurut saya adalah tunggu kembali Elsa mengetes garis EMA 50 150 untuk entry-nya. Dan hari ini ternyata Elsa kalau pemberitaan bahwa laba bersih Elsa melesat 247% lebih dibandingkan tahun lalu. Jadi laporan keuangan bagus sehingga Elsa hari ini harganya bergerak tinggi. Dan garis MACD yang sebelumnya sideways hari ini juga terlihat bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini 7%, ada akumulasi asing hari ini juga masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, Elsa memang masih menarik untuk dipantau pergerakannya. Tapi karena saat ini dekat dengan resisten 330, apabila teman-teman baru mau entry, paling aman menurut saya tunggu kembali di sekitar 320 sampai garis EMA 50 di sekitar 316. Walaupun memang potensi untuk break garis resisten 330 dan lanjut naik ke 350 masih lumayan besar karena candle hari ini lumayan solid plus ada akumulasi besar. Tapi apabila mau buy on breakout menurut saya harus lebih disiplin. Karena bisa saja besok hari Jumat ada potensi terkena koreksi. Jadi apabila mau entry harus punya trading plan yang jelas. Apabila buy on breakout harus tahu kapan take profit, kapan harus cut loss apabila ternyata harga yang kita entry ternyata salah. Tapi tetap menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar 320 sampai garis EMA 50 untuk entry-nya daripada paksakan untuk mengejar Elsa yang saat ini sudah naik lumayan tinggi. Tapi Elsa apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah atau di sekitar 320 saat ini masih bisa di hold. Selanjutnya Akra bisa kita lihat hari ini masih lanjut naik dan sempat mendekati resisten di sekitar 1450. Jadi Akra hari ini masih naik 2% lebih ke 1445. Dan secara tren bisa kita lihat Akra saat ini sudah berhasil naik di atas resisten 1400. Jadi beberapa kali sempat naik di atas garis EMA 50 tapi mencoba naik di atas 1450, Akra memang masih gagal break. Tapi saat ini sudah berhasil break. Jadi secara tren jangka pendek masih bergerak uptrend. Tapi jika kita perhatikan harga 1450 juga ada beberapa resisten yang menahan kenaikan dari saham Akra ini. Dan dari data broker summary dari garis MACD bisa kita lihat ini masih terus bergerak naik. Dan untuk broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini masih ada akumulasi, asing juga terlihat saat ini masih akumulasi. Jadi 2 hari terakhir akumulasinya lumayan besar. Jadi Akra apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar 1350 atau malah di sekitar garis EMA 150 saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi walaupun ternyata gagal break harga 1450, Akra menurut saya masih sangat layak untuk di hold selama masih kuat di harga 1400. Dan untuk teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 150, trading stopnya menurut saya di sekitar 1350. Selama Akra masih kuat di atas harga tersebut atau di atas garis EMA 50, secara tren Akra masih layak untuk di hold karena masih ada potensi sideways cenderung uptrend. Dan untuk Medco juga beberapa hari lalu kami update sama seperti Akra dan Elsa. Medco bisa kita lihat masih gagal break garis EMA 50.
Jadi apabila teman-teman ikutin analisa kami untuk Medco beberapa hari yang lalu, kami sarankan apabila mau entry sebaiknya wait and see, dan karena garis EMA 50 ini sebenarnya target take profit. Karena sebelumnya Medco sudah berhasil menyentuh garis EMA 150 di sekitar 1030 sampai 1050 yang memang ini target untuk entry. Jadi apabila menyentuh target entry sudah berhasil beli, menyentuh garis EMA 50 gagal break, sebenarnya ini target untuk take profit jangka pendek. Atau memang mau hold terus sama garis EMA 150 tidak terlewati, masih layak untuk di hold. Karena selama masih kuat di garis EMA 150, Medco juga trennya minimal masih akan sideways. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan untuk Medco, jika kita lihat hari ini turun 3% lebih, malah terlihat ada akumulasi, dan asing juga hari ini masih masuk akumulasi. Jadi penurunan ini memang karena gagal break garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 1160, tapi penurunan 3% ini malah ada akumulasi. Sehingga menurut saya Medco menarik untuk dipantau pergerakannya dalam 1 minggu ke depan. Jadi bisa saja penurunan ini hanya pullback sementara atau take profit sementara karena sudah naik lumayan tinggi 1 minggu terakhir. Jadi Medco masih bisa kita coba pantau di sekitar 1080 sampai 1100. Atau mau lebih bagusnya lagi, tunggu kembali di sekitar 1050 sampai garis EMA 150 kembali. Yang saat ini di sekitar 1035. Tapi karena hari ini turun tapi ada akumulasi, Medco menurut saya masih layak untuk dipantau untuk coba kita buy on weakness. Jadi kita tunggu saat ini yang terdekat di 1080 sampai 1100. Apabila Medco 1 minggu ke depan mengetes target harga ini masih bisa bertanda rebound, masih bisa coba entry untuk swing trade. Jadi targetnya tetap sama tuh saat ini di sekitar 1150 sampai 1160. Apabila memang masih gagal break, memang masih bisa pertimbangkan untuk take profit dan swing trade dulu. Tapi Medco, apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, walaupun masih gagal break garis EMA 50, saat ini masih bisa di hold. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Dan berikutnya saya akan coba analisa saham Pegas yang hari ini terlihat naik 3% lebih ke 1.600. Bisa kita perhatikan di sini, Pegas dalam beberapa bulan ini trennya masih sideways. Untuk support bisa kita lihat belum sempat menyentuh 1.500, baru di sekitar 1.525 Pegas sudah bisa bertahan dan rebound kembali. Tapi beberapa kali menyentuh harga 1.600 atau mendekati garis EMA 50, Pegas masih gagal break dan kembali bergerak turun. Karena itu trennya memang saat ini masih bergerak sideways. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini mulai bergerak naik. Untuk Pegas bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi dan asing terlihat mulai masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, Pegas walaupun ada akumulasi tetap menurut saya harus hati-hati. 1 minggu ke depan memang masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 50. Tapi selama belum terlihat ada akumulasi besar, saya lihat Pegas masih akan kesulitan untuk break garis EMA 50 ini. Jadi apabila terlihat Pegas naik mengetes garis EMA 50 masih gagal break, untuk teman-teman sudah berhasil beli di sekitar 1.525 sampai 1.550, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah tunggu kembali di support 1.525 sampai 1.550 untuk re-entry kembali. Itu akan lebih aman karena syaratnya memang bisa kita lihat saat ini masih sideways dan setiap kali mengetes resisten di sekitar 1.600-an, Pegas selalu gagal break dan bergerak turun. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan kembali mencoba break garis EMA 50 ternyata memang masih gagal break. Tapi apabila berhasil break, masih sangat layak untuk di hold karena ada potensi lanjut naik ke garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 1675.